Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update lagi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Selasa 2 Juli 2024, bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kompas TV. Langsung ke berita yang pertama pada hari ini, sahabat Kompas TV, Deddy Mulyadi bersama ayah Peggy Setiawan mendatangi Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini. Kedatangan Deddy Mulyadi ini untuk memantau proses uji Pengadilan Negeri Bandung yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Sekitar pukul 9 pagi, Deddy Mulyadi bersama ayah Peggy Setiawan, Rudi Iriawan, mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk menyaksikan sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Deddy Mulyadi berharap sidang pra-peradilan ini berlangsung secara objektif sehingga publik bisa mendapatkan hasil yang objektif dan bagian dari kepastian hukum di Indonesia. Semua pihak dari kanan, dari kiri, bawah, atas, tengah secara objektif sehingga narasinya dibaca oleh publik secara sempurna, tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan advokasi sosial bagi warga yang berperkara, karena ini bukan pertama saya nangani, terlalu banyak di Garut, di Bandung banyak. Karena orang berperkara itu, satu, dia berhenti dari pekerjaan. Siapa yang ngasih makan pada istrinya? Dua, tidak punya ongkos untuk diperiksa. Yang ketiga, tidak punya ongkos untuk pengacara. Nah kan kita penuhilah, pengacaranya siap, ya kan, nggak diongkosin malah ngongkosin. Kemudian selama dia diperiksa bolak-balik 2 bulan dia nggak bekerja, kita penuhi dapurnya sehingga dia tenang, sehingga duduk di ruang pengadilan itu dia berdoa saja untuk keselamatan anaknya, bukan berdoa besok dapat beras. Nah ini tugas saya, karena ini adalah aspek-aspek yang bersiap sosial yang terjadi pada siapapun dan dimanapun. Ya. Bergeser ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan Doha ketiga. Pertemuan ini fokus membahas tindak lanjut bantuan untuk rakyat Afghanistan. Diikuti perwakilan 25 negara, Indonesia diundang dan hadir pada acara pertemuan Doha ketiga di Qatar. Selain itu, beberapa organisasi seperti PBB dan OKI serta DFE juga hadir dalam pelaksanaan pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa kehadiran Taliban dalam forum pertemuan resmi internasional Doha ketiga ini bukanlah bentuk dukungan ataupun pengakuan terhadap adanya Taliban dari komunitas internasional. Untuk pertama kalinya di pertemuan Doha ketiga ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority atau DFA di Afghanistan, yaitu Taliban. Dan perlu saya tekankan bahwa partisipasi DFA pada Doha ketiga ini sama sekali tidak terkait dengan isu pengakuan terhadap DFA dari komunitas internasional, melainkan merupakan sebuah upaya agar dialog inklusif dengan semua stakeholders di Afghanistan, termasuk dengan DFA, dapat dilakukan, termasuk dialog terkait hak-hak perempuan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan. Selain tukar pandangan mengenai isu yang sifatnya lebih umum, pertemuan Doha ketiga ini membahas 2 topik utama, yaitu enabling the private sector, banyak bicara mengenai masalah ekonomi, dan counter narcotics, sustaining progress made. Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan konstruktif. Para delegasi menyampaikan komitmen untuk menjadikan kepentingan rakyat Afghanistan sebagai fokus kerjasama. Berita terakhir pada hari ini, sahabat Kompas TV, 2 orang kurir narkoba ditangkap atas kasus 72 kg sabu di sebuah rumah kontrakan di Ciledug, Tangerang. Kombes Pol Ade Ari mengatakan tersangka utama berinisial R yang berusia 29 tahun merupakan seorang residivis yang baru saja bebas pada bulan Januari lalu untuk kasus narkoba serupa. Ade Ari menyebut dalam penangkapan ditemukan 72 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat rata-rata sekitar 1 kg per bungkusnya. Tersangka yang satu yang usia 29 itu adalah residivis, ya. Bulan Januari dia baru saja bebas dari pelaksanaan proses hukuman yang sebelumnya dia juga melakukan hal yang sama, tindak pidana narkoba juga. Dan yang kedua itu usianya 19. Sementara 2 orang ini kurir, ya, tapi ini terus didalami. Ada 72 bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan
yang beratnya berdasarkan keterangan para tersangka itu rata-rata 1 kilogram kotor. Nah, nanti masih dihitung oleh penyidik. Baiklah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV untuk berita update lainnya. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri dan sampai jumpa.